Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga setelah menonton video kali ini, kalian bisa lebih memahami mengenai materi matematika ya. Di video pembelajaran kali ini, kita mau belajar mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Pembelajaran di video kali ini, yang pertama, menentukan hasil operasi penjumlahan bentuk aljabar. Yang kedua, menentukan hasil operasi pengurangan bentuk aljabar. Dan nanti akan kita kombinasikan bagaimana jika penjumlahan dan pengurangan itu dalam bentuk satu soal bentuk aljabar. Nanti ya hasil operasinya seperti apa. Sebelum masuk ke menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kita ingat terlebih dahulu mengenai sifat bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Sifat yang mau kita ingat-ingat kali ini yaitu yang pertama, bahwa operasi bilangan bulat dia mempunyai sifat komutatif. Komutatif itu maksudnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Menjumlahkan bilangan pertama dan bilangan kedua itu sama dengan menjumlahkan bilangan kedua dengan bilangan pertama. Sifat yang kedua, sifat asosiatif atau urutan. Ketika kita menjumlahkan bilangan pertama dan bilangan kedua terlebih dahulu, kemudian menjumlahkannya dengan bilangan ketiga, itu hasilnya akan sama dengan kita menjumlahkan bilangan kedua dan ketiga terlebih dahulu, kemudian baru dijumlahkan dengan bilangan pertama. Jadi urutan. Tidak ketika operasinya penjumlahan, maka mengerjakannya boleh di tengah dulu, baru belakang, atau dari depan. Jadi tidak harus di depan ya. Ketika itu tandanya operasi penjumlahan. Yang ketiga, sifat distributif. AB ditambah AC itu akan sama dengan A dikalikan hasil dari penjumlahan B ditambah C. Contohnya misal, diketahui nilai A-nya 3, B-nya 2, dan C-nya 5. Kalian cek apakah sifat-sifat tersebut berlaku. Untuk sifat komutatif, A-nya kita ganti 3, B-nya kita kali 2. Berarti A ditambah B, 3 ditambah 2 sama dengan 5. B ditambah A, 2 tambah 3 sama dengan 5. Hasil ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti berlaku sifat komutatif. Sifat asosiatif, A-nya diganti 3, B-nya diganti 2, dan C-nya diganti 5. Untuk ruas kiri, berarti 3 ditambah 2 kita hitung terlebih dahulu, hasilnya 5. 5 ditambah 5 hasilnya 10. Ruas kanan, 3 ditambah 2 tambah 5. Hitung dulu dua bilangan di belakang. 2 ditambah 5, 7. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti berlaku sifat asosiatif. Untuk sifat distributif, AB ditambah AC, berarti 3 dikali 2 ditambah 3 dikali 5. 3 dikali 2 itu 6, 3 dikali 5 itu 15. 6 tambah 15 sama dengan 21. Untuk ruas kanan, 3 dalam kurung 2 ditambah 5, berarti 3 dikalikan 7 sama dengan 21. Ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti berlaku sifat distributif. Ingat ya, operasi penjumlahan pada bilangan bulat berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk operasi pengurangan itu kebalikan dari operasi penjumlahan, yaitu menjumlahkan bilangan kebalikan, bilangan lawannya. Jadi misalkan tadinya 3 dikurangi 5 itu artinya 3 ditambah dengan negatif 5. Ya. Perhatikan contoh berikut. Ana akan pergi ke toko merah untuk membeli 2 kardus berisi buku dan 7 kotak berisi pensil. Sedangkan Ani pergi ke toko yang sama untuk membeli 3 kardus berisi buku dan 5 kotak berisi pensil. Jika setiap kardus berisi X buku dan setiap kotak berisi Y pensil, jadi kita misalkan bukunya ini dengan X dan kotak yang berisi pensil dengan Y. Pertanyaannya, bagaimana model bentuk aljabar dari contoh di atas? Ingat materi sebelumnya. 2 kardus berisi buku. Kardus berisi buku kita simbolkan dengan X. 7 kotak berisi pensil.
kotak berisi pensil kita simbolkan dengan Y. Berarti 2X ditambah 7Y. Itu banyaknya buku yang dibeli oleh Ana. Sedangkan banyaknya buku yang dibeli oleh Ani adalah 3 kardus berisi buku dan 5 kotak berisi pensil. Berarti 3X ditambah 5Y. Itulah bentuk aljabar dari contoh di atas ya. Ini ada di materi sebelumnya. Jadi intinya kalian bisa dulu bentuk aljabarnya. Sekarang ada pertanyaan. Berapa total pembelian Ana dan Ani jika keduanya digabungkan? Nah, total berarti jumlah menggunakan sifat operasi penjumlahan. Kita jajarkan. Yang dibeli Ana, kita peroleh bentuk matematisnya 2X ditambah 7Y. Yang dibeli Ani, 3X tambah 5Y. 2 kardus berisi buku dan 7 kotak berisi pensil, itu milik Ana. 3 kardus berisi buku dan 5 kotak berisi pensil, itu milik Ani. Totalnya berarti kita tambahkan 2X tambah 7Y ditambah 3X tambah 5Y. Ya, ini yang akan kita cari tahu berapa sih hasil penjumlahannya. Langkah pertama, buka terlebih dahulu kurungnya. Kurung yang 2X tambah 7Y, keduanya bilangan positif, maka bisa kita langsung buka langsung. 2X ditambah 7Y, 2X-nya positif, 7-nya positif. Ditambah 3X tambah 5Y. Ditambah dengan positif 3X, berarti positif juga, plus 3X. Ditambah dengan positif 5Y, berarti ditambah 5Y. Setelah kurungnya kita buka, langkah selanjutnya adalah tentukan suku-suku sejenis. Ya, tentukan suku sejenis. Setelah kurungnya kita buka, tentukan suku sejenis. Suku sejenis yang pertama ada 2X ditambah 3X. Dan suku sejenis yang kedua ada 7Y tambah 5Y. Kita hitung satu-satu dulu. Suku sejenis pertama 2X dengan 3X. Ya. Kemudian 7Y tambah 5Y. Kita jajarkan suku-suku sejenisnya. Tanda operasi hitungnya mengikuti sukunya. Jadi 2X ditambah 3X ditambah 7Y ditambah 5Y. Karena tanda operasi hitung di depan suku tersebut semuanya penjumlahan, jadi kita mudah. Hanya tinggal menjumlahkannya saja. Oke, setelah dijajarkan suku sejenis, maka langkah selanjutnya kita hitung operasi penjumlahan dan operasi pengurangannya. Tentukan apakah itu operasi penjumlahan atau operasi pengurangan. Oh, ternyata itu tandanya penjumlahan semua, berarti operasi penjumlahan. Hitung suku sejenisnya, 2X tambah 3X. Variabelnya X, berarti X. Koefisiennya kita tambahkan. Ditambah 3 hasilnya 5. Diperoleh 5X. 7Y ditambah 5Y. Variabelnya Y. Koefisien dari 7Y 7. Koefisien dari 5Y 5. Kita tambahkan 7 tambah 5, 12. Maka hasil operasi penjumlahannya 5X ditambah 12Y. Ini hasil operasi penjumlahan barang yang dibeli oleh Ana dan Ani. Contoh soal berikutnya lagi. Misal, pada acara bakti sosial, Ana menyumbangkan 2 kardus berisi buku dan 3 kotak berisi pensil. Berapakah sisa barang yang dimiliki Ana? Bakti sosial menyumbangkan, berarti itu merupakan operasi pengurangan karena barangnya berkurang. Di awal kita tahu bahwa Ana mempunyai 2 kardus berisi buku dan 7 kotak berisi pensil. 2 kardus berisi bukunya dia sumbangkan, 3 kotak berisi pensil dia sumbangkan. Kardus berisi buku dimisalkan dengan huruf X. Kotak berisi pensil dimisalkan dengan huruf Y, sehingga bentuk aljabarnya kita peroleh 2X tambah 7Y itu merupakan barang milik Ana semula. 2X ditambah 3Y itu merupakan barangnya Ana yang akan disumbangkan. Karena menyumbangkan berarti operasinya pengurangan, diperoleh
operasi pengurangan aljabar bentuknya seperti itu. Dalam kurung 2x tambah 7y dikurangi dalam kurung 2x ditambah 3y. Langkah menentukan sisa barang yang dimiliki Ana sama dengan langkah menentukan tadi jumlah barang yang dimiliki Ana oleh Ani. Yaitu buka dulu kurungnya. Di sebelah kiri 2x tambah 7y, keduanya bilangan positif, maka bisa langsung kita buka 2x-nya positif, 7y-nya positif juga. Kemudian tandanya dikurangi. Dikurangi dengan positif 2x, berarti ketika kurung kita buka negatif 2x. Dikurangi dengan positif 3y, berarti kurang dengan min dengan plus, yaitu min 3y. Ketika kurungnya kita buka, peroleh bentuk aljabar seperti ini. 2x ditambah 7y dikurangi 2x dikurangi 3y, ya. Jadi tanda kurung, tanda operasi hitung di depan kurung itu mempengaruhi suku di belakangnya, ya. Min dengan plus itu min. Berarti min 2, positif 2x berarti jadinya min 2x. Negatif dalam kurung 3y, positif 3y sama dengan berarti negatif 3y. Kemudian seperti biasa, kita tentukan dulu suku sejenisnya. Suku sejenis yang pertama ada 2x dan negatif 2x. Tanda operasi hitung mengikuti suku di belakangnya. Suku sejenis yang kedua ada negatif 7y dan negatif 3y. Setelah menentukan suku sejenis, maka kita kumpulkan suku sejenisnya, kita jajarkan. Diperoleh 2x dikurangi 2x ditambah 7y dikurangi 3y. Ini merupakan operasi penjumlahan atau operasi pengurangan. Gabungan keduanya, ya. Ada tanda pengurangan, ada tanda penjumlahan. Untuk menentukan hasilnya, kita tinggal menentukan selisih atau jumlah dari koefisiennya. Untuk yang pertama, 2x dikurangi 2x, variabelnya x. 2 dikurangi 2, 0. 0x, berarti tidak perlu ditulis karena 0x. Untuk yang berikutnya, 7y dikurangi 3y, variabelnya y. Koefisien kita hitung, 7 kurangi 3 hasilnya 4y. Diperoleh hasil sisa barang yang dimiliki Ana ada 4y. 4y ini maksudnya 4 kotak berisi pensil. Jadi, sisa barang yang dimiliki Ana ada 4 kotak pensil. Bagaimana menentukan penjumlahan dan pengurangan? Mudah bukan? Oke. Untuk mengecek pemahaman kalian, silakan kerjakan 8 soal latihan berikut ini. Di screenshot dulu ya, biar kalian bisa mengerjakannya dengan tenang dan teliti. Setelah selesai mengerjakan, jangan lupa cek dengan gurumu apakah jawaban kalian sudah benar atau tidak, atau bisa dengan menuliskannya di kolom komentar. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, untuk menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut. 1. Tentukan suku-suku sejenisnya, ya. Jadi tentukan suku sejenis. Suku sejenis itu suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkatnya juga sama. Yang kedua, baru hitung hasil operasi penjumlahan atau pengurangan pada suku-suku sejenis tersebut. Yang kita hitung itu selisih atau jumlahnya dari koefisien suku sejenis tersebut karena variabelnya tetap, ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan tuliskan di bagian kolom komentar. Dan selamat mengerjakan soal latihan yang tadi. Tetap semangat belajar.